Alha- Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita eh, telah kitab perjanjian internasional ya dalam pandangan Islam. Eh, Minggu lalu kita sudah bahas di Muqaddimah. Sekarang kita masuk di bagian awal atau bab pertama. Kalau di judul buku itu disebut pembagian dunia terhadap dua kategori. Ya. Saya kasih judul eh, sesuai dengan yang dibahas. Ada dua kategori itu adalah Darul Islam dan Darul Kufar. Ini udah jalan ya slide ini. Belum. Alhamdulillah, di Ya, atas. Ustaz. Eh, di awal didefinisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan eh, dar ya atau apa namanya ya kita konsepnya kan darul Islam dan darul kufur. Dar secara bahasa diartikan sebagai bangunan ya atau wilayah atau negeri atau tempat ya serta kabilah. Nah, nanti konteks yang kita pakai itu adalah negeri ya atau negara gitu dar yang dimaksudnya. Walaupun ada makna bahasa yang lain. Nah, dar ini terbagi dua dalam konsep dasar dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah Darul Islam, yang kedua adalah Darul Kufar. Nah, apa yang dimaksud dengan Darul Islam atau negara Islam? Di kitab ini dikutip ya dari eh, beberapa referensi yang dituliskan di catatan kakinya ya, bahwa Darul Islam itu ada dua syaratnya ya. Pertama, itu adalah negara yang di dalamnya diterapkan hukum Islam. Nah, yang kedua, selain dia menerapkan hukum Islam, maka keamanan di dalam negara itu berada di tangan kaum muslim. Nah, ini dua syarat yang eh, menjadi kriteria atau ciri dari apa yang dimaksud dengan Darul Islam. Di situ diterapkan hukum Islam. Yang kedua, keamanan di dalam negara itu di tangan kaum muslim. Nah, nanti bisa berkembang diskusi ya. Apakah harus kafah misalkan seluruh hukum Islam atau mungkin sebagian gitu ya. Dan apakah memang keamanan itu juga penuh gitu ya atau apa yang dimaksud dengan keamanan? Nanti kita bisa diskusikan. Nah, disebutkan juga bahwa kriteria ini nanti tidak melihat dari apakah penduduknya Muslim atau ahlu zimah, ataukah juga ada Muslim dan ahlu zimah. Dan apakah memang Muslimnya itu mayoritas, ya, tidak disyaratkan seluruh penduduknya beragama Islam. Gitu. Sedikit mungkin ya tentang negara, kalau dalam konsep Barat itu kan eh, sempat kita bahas di Afkar Siasi ya, bahwa negara itu empat syaratnya. Ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada apa namanya pemerintahan dan ada kedaulatan. Ya. Dan itu syarat yang sifatnya empirik gitu ya. Eh, di kitab ini nggak dibahas tentang kriteria. Tapi yang jelas eh, secara empiris harusnya sama gitu. Bahwa yang disebut negara itu pasti itu adalah wilayah ya, yang di situ ada orang dan orang yang mendiami wilayah itu karena banyak pasti dia mengorganize ya,
mengorganisasikan diri yang disebut sebagai pemerintah. Dan itu memang secara fakta ya itu sama. Gitu. Nah, tinggal nanti negara itu disebut negara Islam, apa yang menjadi pembeda? Itu adalah terkait dengan masalah hukum dan keamanan. Ya. Makanya di poin yang di bawah itu tidak dilihat ya, apakah memang tadi mayoritas Muslim atau tidak. Atau juga tidak disyaratkan bahwa seluruh penduduknya itu adalah beragama. Karena nanti juga kalau kita lihat bagaimana fakta di zaman Rasulullah SAW, di situ kan ketika Rasulullah mendirikan Darul Islam di Madinah, ya ada Yahudi gitu, ya. Ada orang-orang musyrik yang belum masuk Islam gitu. Nah, ini juga tidak menafikan keberadaan Madinah sebagai Darul Islam. Karena di situ Madinah itu fully diterapkan hukum Islam dan secara keamanan di tangan kaum muslim. Artinya otonom ya. Secara keamanan. Nah, apa bedanya dengan Darul Kufr? Maka Darul Kufr itu juga didefinisikan sebaliknya. Sebalik. Artinya ketika negara itu tidak diterapkan hukum Islam dan keamanan di dalam negara itu bukan di tangan kaum muslimin, berarti itu kategorinya adalah Darul Kufr. Nah, sehingga kita bisa klasifikasikan Indonesia ini Darul Islam atau Darul Kufur, ya kan? Eh, ya, lihat aja apakah diterapkan hukum Islam. Ya, walaupun ada tadi ya kita bisa diskusikan kalau sebagian gimana. Nanti harus dirujuk dari konsep-konsep dasarnya di Undang-Undang Dasar. Apakah memang secara eksplisit? Kalau dulu dalam Piagam Jakarta itu kan disebutkan bahwa negara berdasarkan eh, syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk itu berarti eksplisit ya, eh, menerapkan hukum Islam. Itu berarti dia bisa masuk kategori Darul Islam. Cuma nanti berikutnya apakah keamanannya ditanggung. Nah, nanti kita bisa klasifikasikan negara-negara yang ada sekarang di dunia ya. Malaysia, misalkan Arab Saudi, negeri Muslim, Brunei, itu masuk Darul Islam atau tidak? Atau ya berarti kalau tidak secara eksplisit dua hal ini dipenuhi, maka dia masuknya ke kategori Darul. Oke ya. Eh, namun status itu tidak tetap. Ini sebenarnya bisa bolak-balik ya. Walaupun di dalam bab ini dibahas satu arah saja. Bahwa Darul Kufur itu bisa berubah menjadi Darul Islam. Seperti halnya dulu kan Madinah itu ketika Yasrib ya, itu masih Darul Kufur. Kapan dia menjadi Darul Islam? Maka eh, kesepakatan para ulama ya, para fuqaha disebutkan di sini, itu ya dua hal tadi. Pertama bahwa hukum Islam itu telah nampak, artinya dia diterapkan dan kemudian keamanan itu diambil alih dari orang non Islam ya ke keamanan Islam. Nah, kalau dalam konteks dulu zaman Rasul, kapan peralihan itu? Nah, itu bisa dirujuk kepada peristiwa eh, Baiat Aqobah kedua ya. Jadi ada ya semacam serah terima lah ya bahwa keamanannya itu diserahkan dari siapa? Dari orang-orang Aus dan Khazraj ya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah punya kewenangan untuk menjaga keamanan di sana. Termasuk nanti dibuatlah Wasikah Madinah, ya, Piagam Madinah dan seterusnya. Nah, jadi eh, itu perubahan ya dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Nah, lalu bagaimana kalau sebaliknya? Saya lupa bikin slide. Apakah Darul Darul Kufur bisa berubah menjadi Darul Islam bisa berubah menjadi Darul Kufur?
Kalau tadi kan Darul Kufur menjadi Darul Islam, ya. Itu merah ke hijau. Ini bagaimana kalau sebaliknya? Kapan Darul Islam bisa berubah menjadi Darul Kufur? Nah, memang ada berbagai pendapat ya. Beberapa dikutip di dalam bab ini. Imam Abu Hanifah berpendapat ya bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadikan Darul Islam itu bisa berubah menjadi Darul Kufur. Yang pertama bahwa telah nampak ya, hukum-hukum kafir di dalam Darul Islam. Jadi ketika mulai diterapkan hukum-hukum kafir di negara ini. Nah, itu berarti syarat yang pertama sudah terpenuh. Nah, yang kedua, nah ini yang jadi nanti perdebatan ya, itu adalah berbatasan dengan Darul Kufur. Walaupun ini kan sebenarnya secara logis ya, dan ini juga dibahas di dalam bab ini bahwa persoalan perbatasan itu adalah persoalan yang tidak mutlak ya. Kenapa? Karena faktanya pasti kalau dunia ini dibagi kriteria Darul Islam dan Darul Kufur, ya pasti Darul Islam itu pasti akan berbatasan dengan Darul Kufur. Jadi pasti tidak ada apa istilah itu, tidak ada barrier ya, tidak ada penyangga gitu. Eh, di zaman klasik ya, konsep barrier itu muncul ya, makanya sampai zaman kolonial itu ya, negara-negara Barat itu mereka menggunakan konsep barrier ya, negara negara penyangga, negara batas gitu. Contoh misalkan ketika Inggris dan Prancis itu mereka apa namanya? Mereka berebut ya, merebut wilayah di Asia Tenggara. Eh, Inggris dia menguasai dari India ya ke Myanmar sampai ke arah selatan. Tapi Prancis dia menguasai wilayah dulu disebutnya Indochina ya. Kamboja, kalau sekarang jadi Kamboja, Laos, Vietnam gitu ya. Nah, apa yang menjadi pembatasnya? Ya? Itu adalah Thailand gitu. Maka Thailand itu menjadi negara yang sengaja ya, dijadikan pembatas antara jajahan Inggris dan jajahan Prancis gitu. Negara ya penyangga ya atau negara buffer state ya. Kadang disebut barrier atau apa benteng gitu. Kadang juga buffer itu ya wilayah kosong ya, yang menjadi penghalang gitu. Itu contoh misalkan antara Inggris dan Prancis di wilayah Asia Tenggara. Atau juga dulu ada wilayah yang eh, menjadi penyangga antara wilayah Islam dan wilayah Rusia ya pada masa zaman eh, ya abad pertengahan lah ya. Itu daerah Kaukasus. Daerah Kaukasus itu sebelah baratnya eh, Laut Kaspia ya, atau Danau Laut Kaspia, dan sebelah timurnya Laut Hitam gitu. Jadi ada daratan sempit ya di sebelah utaranya Iran ya atau utaranya Turki gitu. Nah, itu daerah Kaukasus namanya. Itu menjadi negara sempit atau itu menjadi banyak negara di situ. Apalagi dengan kontur yang berbukit-bukit berpegunungan itu menjadi wilayah yang sengaja tidak dikuasai untuk menjadi pembatas antara kekuasaannya Rusia dan juga kekuasaannya ya dunia Islam ya, Turki atau Iran gitu. Atau juga eh, wilayah Kashmir ya, antara India dan Pakistan gitu. Nah itu juga akhirnya ya kalau tidak itu dikosongkan itu menjadi wilayah yang diperebutkan gitu ya. Itu konsekuensi logis.
Atau dalam perang perang Korea Utara dengan Korea Selatan itu kan ada namanya DMZ, eh, Demilitarized Zone, ya. Wilayah atau zona yang kurang lebih lebarnya itu sekitar 30 kilometer, ya. Eh, itu sengaja dikosongkan antara perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Dan di ujung itu masing-masing bisa memantau, ya. Dari Korea kita bisa melihat ke Korea Utara gitu. Daerah demilitarized zones. Nah, itu artinya perbatasan itu dulu itu jarang berbatasan langsung gitu. Makanya kenapa muncul konsep bahwa ketika perbatasan itu nempel, Imam Abu Hanifah itu menyatakan itu menjadi darul kufur, ya. Karena tidak boleh, ya dulu, ya, negara itu saling berbatasan nempel gitu. Walaupun sekarang konsep itu kan sudah tidak terlalu relevan, ya. Walaupun faktanya itu masih masih ada, ya, kayak di Korea itu masih, ya. Kemudian eh, ya ada juga memang karena persoalan alamiah, ya. Beberapa negara yang dibatasi oleh sungai, ya. Eh, Seperti di Eropa itu ada sungai Danube, ya, yang eh, menjadi batas antar negara. Itu sengaja, eh, misalkan antara Perancis, ya, Swiss dan Austria itu ada sungai, yang Sungai Danube namanya. Nah, itu mereka itu tidak membagi sungai itu sebagai wilayah yang dibagi dua gitu, ya. Sungai sampai tengah bagian saya sebelah sananya. Tapi sungainya itu menjadi, ya, model demilitarized zone, ya, atau netral zone, ya, zona netral. Jadi sungai itu tidak dikuasai oleh siapapun dan eh, di situ no law, ya, tidak ada hukum gitu. Nah, itu memang jadi ada ada apa? Ada eh, ancaman, ya. Karena tidak ada hukum, maka penjahat bisa lari ke situ. Atau di sisi lain, itu menjadi hukum yang dibikin semacam kerjasama untuk menangani. Nah, itu yang kedua, ya, tentang eh, persoalan perbatasan. Jadi memang kenapa Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ketika sudah berbatasan itu sudah bisa beralih, ya, karena memang dulu konsepnya perbatasan antar negara itu tidak langsung. Nah, yang ketiga, ini ya poin yang sama, ya, dengan yang tadi. Jadi pertama adalah masalah hukum, yang kedua adalah masalah keamanan. Jadi ketika hilangnya keamanan kaum muslimin, maka itu juga menjadi potensi bahwa Darul Islam itu berubah menjadi Darul Kufur. Nah, beda dengan Imam Sohibani, ya, bahwa Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ini, mereka berpendapat hanya satu, ya, bahwa Darul Islam bisa menjadi Darul Kufur kalau memang dinyatakan atau nampak hukum kufur gitu. Jadi hanya masalah hukum kufur saja. Nah, ini yang kemudian kalau didiskusikan, ya, di dalam bab ini itu tidak terlalu tidak 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 faktual gitu. Kenapa? Karena Imam As-Sohibani ini menyatakan karena memang ketika kalimat dar, ya, negeri itu diidofatkan dengan Islam atau seperti dar dengan kufur, ya, maka eh, mereka berdua itu mengsandarkan seperti misalkan surga neraka gitu, ya. Itu menjadi pembeda. Eh, Surga itu adalah Darussalam, ya. Sedangkan neraka itu adalah Dalul Bawar, ya. Eh, Tentang masalah keselamatan dan kebinasaan gitu. Dan itu poinnya adalah di hukum Islam atau syariat Islam. Makanya mereka berdua menyatakan bahwa, ya, cukup ketika hukum itu pakai hukum kufur itu sudah menjadi darul. Cuman kan ini nanti dilihat dari aspek faktualnya, ya. Karena sebenarnya ini bergantung kepada konsep dar itu, ya, negara itu apa gitu.
Jadi negara itu tidak hanya berbicara hukum, tapi masalah bagaimana hukum itu dijalankan. Dan ketika hukum itu dijalankan, maka butuh apa namanya keamanan. Gitu. Baik itu tentang Darul Islam dan Darul Kufur. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kemudian ada konsep berikutnya, yaitu Darul Ahad. Darul Ahad. Eh, Jadi secara umum, eh, hampir para ulama itu sepakat bahwa Darul itu hanya dua, Darul Islam dan Darul. Cuman pada masa ulama-ulama kontemporer ini muncul pandangan yang berbeda, ya, yaitu memunculkan istilah Darul Ahd, ya. Darul Ahdi, ya. Itu konsep yang ketiga. Nah, apa yang dimaksud dengan Darul Ahdi? Mereka mengutip misalkan dari pendapatnya Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah bahwa Darul Ahdi itu adalah negeri, ya, eh, negeri yang dikuasai oleh kaum muslimin secara damai. Nah, tetapi tanah-tanahnya itu masih berada di tangan penduduk yang kafir. Nah, itu yang kemudian dikategorikan sebagai Darul Ahdi oleh Imam Al-Mawardi. Nah, lalu bagaimana sebenarnya konsep Darul Ahdi ini kita posisikan? Eh, Makanya dari Darul Ahdi ini kan ada dua 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 eh, apa namanya dua kemungkinan kalau kita bicara kemungkinan. Sebenarnya Darul Ahdi itu adalah bisa Darul Islam atau juga bisa Darul Kufur. Kapan disebut Darul Ahdi? Ya, pandangan pertama adalah ketika itu Darul Islam. Tetapi negerinya itu, walaupun dia dikuasai, ya karena sudah Darul Islam kan berarti dikuasai kaum muslimin. Tapi tanahnya itu masih dimiliki oleh orang-orang yang masih kafir. Ini yang kemudian konsep yang pertama. Dia masuk ke Darul Islam, tapi tanahnya masih dikuasai oleh. Walaupun nanti secara faktual ya, kalau kita merujuk ke eh, apa namanya kitab episodi misalnya, Nizam episodi sebenarnya ini eh, ya tidak disebut Darul Ahdi, itu Darul Islam. Bahwa penguasaan tanah masih dikuasai oleh orang kafir, ya, seperti halnya dulu Rasulullah SAW memberikan tanah apa namanya tanah Khaybar itu masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi misalnya, ya. Tapi diberikan status bahwa itu adalah tanah Kharaziyah, ya, itu tidak menjadikan itu Darul Ahdi gitu ya. Tapi itu adalah status hukum terhadap tanah, masalah kepemilikan. Bahwa dalam Islam tanah itu menjadi tanah negara, tapi bisa dikuasai oleh orang-orang kafir dengan kompensasi, ya. Yaitu ketika mereka membayar haraj, gitu ya. Tapi itu tidak menjadikan darul darul ahdi, gitu. Tapi itu adalah darul Islam. Nah, ini yang memang harus kita dudukkan. Nah, yang kedua, darul ahdi itu mungkin yang nanti lebih pas itu adalah ketika dia adalah masih statusnya darul kufur. Nah, cuman ketika dia darul kufur ini, mereka mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, ya, untuk kemudian mendapatkan perlindungan, gitu loh. Tapi statusnya itu dia adalah darul kufur, gitu. Cuman dia mendapatkan perlindungan dari Islam, gitu. Dan ini memang faktanya ya pada masa sejarah itu juga terjadi, ya. Ada darul-darul kufur yang kemudian eh, mereka, ya kalau istilah konsep negara itu protektorat, ya, berada dalam perlindungan negara besar. Contoh misalkan pada masa
Abbasiyah ya pada masa kekuasaannya Sultan Muhammad Al-Fatih itu ya. Kebetulan saya pernah nonton film. Ketika dia apa namanya eh, bersengketa dengan eh, Dracula. Dracula ini kan dia menguasai wilayah di Wallachia. Ya. Wallachia itu yang sekarang menjadi Romania. Gitu. Awalnya Wallachia ini pada masa Sultan sebelum Al-Fatih, ya, ayahnya Sultan Murad itu, mereka itu memang sudah menjadi Darul Ahdi. Gitu. Mereka tetap berkuasa pemimpinnya, siapa tuh bapaknya si Dracula ini, yang saya lupa namanya. Tetapi dia membayar kompensasi, gitu ya. Eh, Kemudian membayar ya dulu disebutnya upeti, bukan jizyah juga, karena kalau jizyah itu kan eh, orang kafir yang tinggal di Darul Islam. Ya. Dia menjadi warga negara kalau jizyah itu. Tapi kalau ini negara yang dia tadi protektorat gitu. Nah, dia membayar kompensasi atas perlindungan eh, Daulah Islam. Terus ya, siapa ya? Lupa namanya. Harus nonton lagi film atau dibuka bukunya. Nah, ketika ayahnya itu meninggal diganti sama si Dracula ini, ya. Eh, si Dracula ini kemudian tidak mau bayar kompensasi. Makanya kemudian itu diserang oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi taklukkan lagi gitu. Sampai hanya kemudian bisa dikalahkan dengan berbagai intrik dan dramanya. Gitu. Nah itu adalah Darul Ahdi. Ya. Nah, statusnya Darul Kufur yang memang terikat dengan perjanjian dengan Darul Islam. Nah, mungkin yang lebih pas itu adalah ini ya. Tinimbang tadi bahwa dia Darul Islam yang tanahnya masih dikuasai oleh orang-orang kafir, sebenarnya itu statusnya Darul Islam, tidak dikategorikan Darul. Karena ahdinya itu atau apa perjanjiannya itu adalah terkait dengan status kewarganegaraannya. Ya, baik terkait individunya dia harus bayar jizyah, menjadi ahlul jizyah, ya, dan terhadap kepemilikan tanahnya dia harus membayar kharaj, ya, tanah haraj, kalau itu produktif. Nah itu terkait dengan eh, Darul Ahdi, konsep Darul Ahdi. Baik, berikutnya, apakah dunia ini harus ada satu dar, satu negara? Eh, nah, di bab ini disebutkan bahwa konsep satu dar ini, ya, itu sebenarnya konsep yang tidak ada rujukan syariatnya. Tidak ada ulama kontemporer yang berpandangan seperti itu. Jadi hanya eh, karangan saja, gitu ya, tidak punya landas. Nah, di dalam bab ini kemudian diungkapkan bahwa sebenarnya eh, ada dalilnya kenapa dar itu menjadi dua atau sebelum ke menjadi dua ya. Kenapa dar itu harus satu? Bahwa agar konsep negara dalam Islam dengan konsep negara dalam eh, hubungan internasional itu harus sama gitu. Karena dalam hubungan internasional negara itu ya hanya bicara fakta empirik gitu ya. Tidak mesti negara itu dinisbatkan menjadi dua klasifikasi. Nah, itu supaya ada titik temu antara konsep Islam ya dengan konsep yang berlaku dalam hukum internasional, dalam hubungan internasional. Gitu. Eh, karena status eh, dar itu, ya, negara itu, dia menjadi negara kufur dan negara Islam, itu nanti konsekuensinya dengan persoalan peperangan. Gitu. Dan peperangan itu sifatnya dinamis, ya. Bukan sesuatu yang sifatnya normatif gitu, harus selalu perang tidak. Gitu. Nah ini dalam konsep hubungan internasional, gitu. Nah, sehingga
ya negara itu tidak mesti dikategorikan menjadi negara dan apa vis-a-vis ya, saling berlawanan gitu antara eh, saya dan musuh gitu. Kan konsep Darul Islam, Darul Kufur itu kan sangat apa istilahnya itu eh, membagi dua apa istilahnya. Ya saklek gitu ya, hitam putih ya. Eh, Kalau istilah teorinya itu ya zero sum. Kalau nggak satu ya nol gitu. Kalau nggak menang kalah gitu. Maka bukan satu nol. Kalau nggak satu minus satu. Kalau zero sum. Maka ya tidak boleh dikotomikan begitu. Makanya muncul dari pandangan-pandangan ulama kontemporer bahwa sebenarnya dari itu satu saja. Gitu. Tidak tidak mesti dibagi dua bahwa ada Darul Islam dan Darul Kufur. Itu. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa eh, apa namanya eh, konsep dar ada dua itu tidak ada rujukan syariat. Nah, ini yang kemudian dibantah ya oleh penulis buku ini bahwa pembagian dar itu ada dua itu memang ada rujukan. Nah, salah satunya dalam hadis Sulaiman bin Buraidah. Ini hadis yang panjang terkait dengan eh, surat ya Rasulullah kepada Sulaiman bin Buraidah terjemahannya ya. Dan ini nggak sama persis dengan edit buku ya. Saya nyari referensi yang lain. Tapi mirip lah. Nah, bahwa ketika umat Islam ini ketemu musuh, maka ada tiga kan, tiga perintah. Ini nanti di pembahasan jihad kita bahas juga ya, tentang fikih jihad. Eh, Sikap terhadap musuh. Pertama, eh, tidak boleh langsung menyerang ya, tapi mengajak mereka kepada Islam. Gitu. Jadi seruan terhadap musuh itu adalah mereka diajak kepada Islam. Apabila mereka memenuhi seruan dan maka terimalah dan tahan tidak menyerang dan ajak mereka berpindah dari mereka menuju negeri hijrah. Ini kan konsepnya ini. Bahwa Rasulullah mendikotomikan antara dar mereka, negeri mereka dengan eh, ya kalimat itu dari him ila daril muhajirin dari negeri mereka ke negeri hijrah. Nah, itu menjadikan dalil bahwa memang ada dikotomi itu. Ada pembedaan status dalam Islam itu, apa bedanya Darul Kufur dan Darul Islam. Nah, karena di dalam kalimat berikutnya, kalau mereka hijrah, ya kan, maka hak muhajirin, maksudnya yang sudah beragama Islam, itu dan juga kewajiban, nah, itu juga sama. Gitu. Jadi mereka itu statusnya menjadi sama ketika mereka hijrah atau pindah darnya, ya. Pindah dar. Ini yang kemudian ya membedakan nanti kalau kita bandingkan dengan negara-negara kolonial gitu ya, bagaimana Barat itu melakukan. Makanya kenapa Islam futuhat itu tidak sama dengan penjajahan. Ya. Karena kalau penjajahan itu ya selalu berbeda antara Indonesia dengan Belanda itu ya kita dijajah gitu ya oleh Belanda. Hak dan kewajibannya beda gitu. Tapi kalau Islam itu ketika futuhat dan negeri itu awalnya Darul Kufur menjadi Darul Islam, maka status warga negara itu menjadi sama gitu ya. Tidak lagi dibedakan kami pendatang adalah penjajah dan Anda yang didatangi dijajah gitu. Ya sama-sama Muslim, hak dan kewajiban sama. Gitu. Dan kalaupun mereka tetap dalam kekafiran menjadi ahlul zimmah, ya, tetap dalam perlindungan walaupun ada perbedaan syariat gitu ya. Tapi mereka bisa melepaskan apa status zimahnya itu kalau mereka
masuk Islam. Gitu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Nah, termasuk juga eh, dalil lain ya. Sini saya tidak kutipkan teksnya. Bagaimana misalkan surat Khalid bin Walid ya terhadap penduduk Hirah di Irak mungkin sekarang ya, itu bahwa dengan nada yang sama, bahwa memang eh, mereka diminta untuk pindah dari mereka ke Darul Hijrah atau Darul Islam gitu. Dan ketika mereka eh, statusnya menjadi penduduk Darul Islam, baik hijrah ataupun mereka mengubah status negaranya menjadi Darul Islam, maka hak dan kewajibannya itu sama dengan kaum muslim. Dan ketika surat ini disampaikan ke Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab pun setuju dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid gitu, terkait dengan status ini. Jadi artinya bahwa eh, negara itu ada dua dar ya dalam pandangan Islam itu memang ada dalil seperti itu. Oke ya. Nah, poin berikutnya di dalam bab ini adalah terkait dengan wajibnya persatuan dan haramnya perpecahan. Ya. Artinya, bolehkah Darul Islam itu lebih dari satu? Gitu ya. Mungkin pertanyaannya begitu. Seperti halnya sekarang negara kan, negara itu eh, banyak ya. Yang menjadi anggota PB itu kurang lebih 230, 240 ya. Jumlah negara di dunia ini kurang lebih 250-an. Ada negara-negara kecil yang belum diakui atau belum menjadi anggota PBB atau mungkin dia statusnya hanya observer gitu. Artinya seolah-olah negara itu boleh banyak. Gitu. Nah kalau dalam Islam, dar Islam itu harus satu. Darul Islam itu harus satu. Eh, Nanti apakah darul kufur juga harus satu? Nah, itu nanti beda beda pembahasan. Ya. Tapi yang menjadikan pembahasannya itu adalah bahwa Darul Islam harus satu. Karena dalil tentang haramnya perpecahan dan wajibnya persatuan itu juga sangat-sangat jelas. Bahkan ini menjadi dalam buku ini disebutkan menjadi maklumun minadin bidarurah. Ya. Jadi suatu hal perkara yang difahami ya, yang sudah dimaklumun ya, sudah diketahui secara umum tentang darurohnya tentang hal tersebut. Nah, ini beberapa eh, nanti dalil ya disebutkan. Jadi artinya bahwa dalil syara menetapkan wajib persatuan dan haramnya perpecahan. Nah, termasuk juga tidak boleh darnya yang berbeda, termasuk juga pemimpinnya. Pemimpinnya juga haram berbilang. Tidak boleh lebih dari satu. Nah, ini dalilnya tentang tidak boleh ada perpecahan. Man baya'a imaman ya. Barang siapa yang membaiat imam, fa'atohu, maka berikanlah dia ketaatan eh, dengan penuh ya. Ya, barang siapa yang membaiat, maka berikan ketaatan. Nah, di kalimat akhir itu fa'in ja'a akharu yunazi'uhu, kalau datang yang lain yang dia itu akan eh, mengambil alih kekuasaan, maka perintahnya itu adalah fadribu unuko al akhir, maka dipenggalah, bunuhlah leher unuk yang akhir. Nah ini jadi penegasan ya terkait dengan larangan untuk pemimpin lebih dari satu. Tidak boleh berbilang. Di dalam kitab Nizam Hukmi juga itu jelas ya di bab akhir terkait dengan larangan untuk eh, memiliki pemimpin berbilang. Nah, termasuk juga kalau dalam
Di buku ini ada beberapa dalil ya, eh, yang senada. Saya tidak kutipkan di sini. Man atakum wa amarakum jami'an. Barang siapa ada seseorang yang datang kepadamu, sedangkan urusan kalian itu ada pada kalian bersama ya, ala rojulin wahidin ya. Eh, Yuridu ayyashukka asakum, dan dia ingin memecah belah ayyushukka asakum au yufarriqa, atau dia ingin memecah belah jamaat jamaatakum ya, jamaah kalian, maka perintahnya adalah faktuluhu. Ini is dari riwayat Muslim. Termasuk juga hadis riwayat Muslim ya, yang sudah juga terkenal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Idza bu'i'a li khalifataini faqtulu al-akhara min. Kalau di baiat eh, dua khalifah, maka bunuh yang terdahulu. Nah, kalau dalam Al-Quran, nah ini kutipan dari ayat Quran surat Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Memang diperintahkan untuk apa? Berpegang teguh pada tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan bercerai. Jadi kalau ada pandangan berbilang itu boleh, itu tidak ada landasan syar'i. Nah, walaupun mungkin ada pertanyaan, bagaimana eh, kalau negerinya berjauhan? Karena dulu juga pada masa kekhilafan kan pernah terjadi. Ada kekhilafan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, ada kekhilafahan Umayyah ya, yang eh, melarikan diri ke Andalusia gitu. Nah, sebenarnya haramnya berbilang itu tetap berlaku gitu. Cuman kan masalahnya kemampuan ya, khalifah yang satu ya, yang sah itu untuk eh, apa mentakzib ya, menghukum yang melakukan bugot itu. Artinya itu tidak menjadi dalil kebolehan secara historis itu. Itu adalah bahwa memang hukumnya belum diterapkan. Karena faktanya kan ketika terjadi bugot itu ya diperangi ya, ditakdib ya, untuk kemudian ya tadi faktor untuk dibunuh, untuk diselesaikan. Nah, cuman kan apakah bisa segera bisa diselesaikan atau tidak? Padahalnya juga dulu pada masa apa Hasan bin Ali dengan Muawiyah itu kan ada dua khalifah. Akhirnya kemudian mereka ya Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah gitu, dan selesai. Atau pada masa siapa Yazid kalau nggak salah ya. Itu ada eh, Abdullah bin Zubair ya, yang dia melakukan perlawanan ya, ini disebut bugot gitu ya. Atau dia merasa sah karena lebih, tapi ya karena kekuatannya kalah oleh Yazid bin Muawiyah, dan kemudian eh, tidak berlanjut gitu seperti itu. Eh, di dalam kitab Nizam Hukmi itu kan dibahas ya bagaimana ketika ya memang memberontak kepada khalifah itu nggak boleh gitu. Cuman ketika yang memberontaknya itu yang menang gitu ya. Nah, itu kan persoalan yang berbeda gitu. Seperti hanya dulu ketika masa apa Abbasiyah terhadap Umayyah gitu ya. Abbasiyah itu kan memberontak terhadap Umayyah. Cuman Umayyah yang kalah gitu. Akhirnya ya secara faktual kekuatan itu berada di tangan Abbasiyah, dan itu yang menjadi sah berikutnya. Nanti sahnya itu melalui proses banyak tuh dengan ridho wal ikhtiar. Eh, bahwa awalnya dia bugot itu adalah suatu dosa. Itu nanti urusan dengan Allah. Tapi ketika dia secara faktual mendapatkan kekuasaan, itu hal lain ya, terkait dengan masalah kewajiban untuk ditaati sebagai pemimpin. Itu nanti atau sudah mungkin ya di channel apa bukan channel di di jadwal yang lain di Nizam Hukmi dengan coba Ustadz Ibnu Aziz ya Fatoni. Itu udah dibahas atau belum Pak Azan? Oke Belum ya, tadi. oh, belum. Ya nanti minta dibahas. Ada bahasan itu. Eh, nah berikutnya adalah tentang
bagaimana pengakuan Darul Islam terhadap Darul Kufur. Seperti itu. Nah, apakah Darul Kufur itu diakui oleh Darul Islam? Jadi sebenarnya secara status ya, yang di yang di yang diatur itu adalah Darul Islam. Gitu. Makanya istilah Darul Kufur itu kan negasi ya. Apa negasi itu? Lawan dari Darul Islam. Bahwa negara itu ya harus menerapkan hukum Islam dan keamanan di tangan kaum muslim. Itulah yang disebut Darul Islam. Nah, selain itu adalah Darul Kufur. Nah, apakah kemudian Darul Kufur itu harus diakui? Ya, secara faktual, ya memang itu fakta ada Darul yang tidak Islam. Tapi bukan berarti secara syariat itu diakui, gitu ya. Karena syariat itu hanya mengatur tentang Darul Islam. Sehingga yang diatur oleh syariat itu adalah bagaimana berinteraksi dengan Darul Kufur. Gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi pokok bahasan kitab ini. Perjanjian internasional itu kan perjanjian terhadap Darul Kufur, gitu ya. Eh, nggak ada nanti perjanjian Darul Islam dengan Darul Islam di bab ini tuh. Kenapa bab awal ini penting ya? Karena nanti isi dari bab-bab berikutnya itu adalah eh, bermuara ke status negara. Bahwa difahami Darul itu ada dua, Darul Islam dan Darul Kufur. Sehingga nanti nggak akan ada pembahasan bagaimana perjanjian antara Indonesia Malaysia gitu. Secara sudut pandang syariat ya, bukan dalam sudut pandang hukum internasional yang sekarang. Eh, Perjanjian antara Arab Saudi dan Suriah misalkan. Ya itu di luar konteks gitu ya. Karena yang di makanya semesta pembicaraan itu dibatasi dulu bahwa negara itu ada dua, Darul Islam dan Darul Kufur. Maka yang dibahas dalam perjanjian internasional menurut buku ini adalah eh, antara Darul Islam dan Darul Kufur. Perjanjian-perjanjian internasional itu disebut disebut perjanjian internasional adalah ketika perjanjian antara Darul Islam dan Darul Kufur. Darul Islamnya itu Darul yang harus satu ya. Dan Darul Kufurnya bisa manapun. Gitu. Karena Darul Kufur itu kan eh, ya semua selain Darul Islam Darul Kufur. Nah, cuman mereka penguasanya beda-beda. Nah, dulu zaman Rasul kan ada Darul Kufur Romawi, Darul Kufur Persia, ya ada Darul Kufur Quraisy, ada Darul Kufur ya Yahudi gitu ya. Nah, itu semua Darul Kufur gitu. Nah, maka status syariat perjanjian itu adalah itu sama dengan Darul Kufur manapun ya. Ketika Darul Islam melakukan perjanjian itu ya hukum syariatnya itu. Nah, itu yang nanti dibahas di bab-bab berikutnya gitu. Sehingga kenapa pembahasan awal dari buku ini adalah tentang status negara Darul Islam dan Darul Kufur. Eh, Pembahasan Darul Kufur itu bukan dalam arti syariat mengakui mereka, tapi secara fakta empiris ya memang ada gitu. Eh, Bahwa kalau tidak masuk kategori Darul Islam itu adalah Darul Kufur. Itu ya. Oke. Nah, maka nanti status hubungan Darul Islam dengan Darul Kufur itu hanya tiga saja. Jadi ini yang nanti menjadi inti pembahasan kita. Sebenarnya makanya kayaknya ini nggak lama nih buku ini kita bahas. Karena yang membahas tiga hal ini. Mungkin sebulan beres. Kita cari kitab lain. Jadi nanti ada beberapa poin-poin yang kita di buku ini coba dirincikan ya. Perjanjian ekonomi, perjanjian itu nanti bisa kita. Saya mau nanti ingetin ya. Saya coba eh, mau perbanding. Walaupun di buku ini di awal kan kemarin sampaikan ya, metodologinya tidak pakai perbandingan ya. Tapi ya saya bukan ini ya. eh, saya akan coba bandingkan biar ada pengayaan buat kita menyelisihi dari buku ini. Tapi nggak apa-apa. Kan telaah ya, bukan bukan bedah buku. Kalau bedah buku harus sesuai buku ini. Kalau telaah bukunya dan komentar-komentar. Oke ya, hubungan dengan Darul Kufur itu hanya tiga ya. Pertama adalah tentang eh,
negara muhariban fi'lan. Darul kufur itu adalah darul yang atau negara yang melakukan muhariban fi'lan. Nah, makanya nanti minggu depan kita bahas tentang jihad, ya, konsep perang. Walaupun nanti tidak serinci di kitab Nizam Hukmi ya, tapi penting mengetahui tentang jihad. Karena status perjanjian internasional itu minggu lalu sudah sampaikan, itu kan dua kondisi kan. Dan ini juga yang lazim di dalam pembahasan hubungan internasional itu adalah war and peace. Ya. Perjanjian saat perang dan perjanjian saat damai. Dan isi buku ini juga nanti akan membahas perjanjian saat perang dan perjanjian saat damai. Maka setelah konsep negara yang nanti perlu dibahas itu juga konsep perang. Apa itu perang gitu ya. Tapi saya nggak akan ngajarin perang ya. Tapi ya maklumat-maklumat tentang perang boleh nanti saya share. Soalnya di Indonesia lagi rame nih tentang perang-perangan. Berita di yang berseliweran ya. Kemarin ada perang-perangan di Morowali ya. Di dekat dari Kendari ya, Morowali itu. Coba nih, ada orang Kendari sih. Saya belok nanti dari Kendari saya ke Morowali. Kita lihat yang perang-perang. Udah beres sih perang-perangan, cuman itu ada temuan nih. Ada negara dalam negara. Itu kan juga penting deh. Konsep yang menarik ya. Ketika Menteri Pertahanan bilang tidak boleh ada negara dalam negara. Gitu. Nah, berarti kan ada indikasi. Ada bandara yang di situ aparat tidak boleh masuk dan dia bebas dari imigrasi dan bea cukai. Berarti kan dia di luar keamanannya tidak dibawa. Mirip kan dengan konsep kita ya. Eh, Masalah keamanan itu menjadi konsep yang penting dalam negara. Selain masalah hukum. Kalau bahasa politiknya itu yurisdiksi. Kemampuan negara untuk menerapkan hukum. Itu namanya yurisdiksi. Jadi negara itu ada dua konsep ya, yurisdiksi dan recognition, ya. Recognition and jurisdiction. Ya. Jurisdiksi itu kemampuan negara menerapkan hukum, kalau recognition itu kemampuan negara bergaul dengan negara lain. Jadi kedaulatan itu ada dua, kedaulatan ke dalam, jurisdiksi, kedaulatan keluar. Itu recognition. Ya. Oke, balik lagi sini. Jadi status negara itu adalah negara muhariban fi'lan. Makanya nanti kita akan bahas tentang perang. Ya. Termasuk juga negara muhariban hukman. Ini dua ini, hukman dan fi'lan ini bicara dalam konteks perang. Ya. Makanya kita akan bahas perang. Jadi ada yang secara de facto berperang, ada yang secara de jure berperang. Mana yang lebih perlu diwaspadai, fi'lan atau hukman? Kalau hukman itu mau melakukan atau tidak melakukan, dia memang tukang perang. Itu namanya muhariban hukman. Ya, nanti kita akan bahas sendiri ya. Amerika Serikat itu tuh muhariban hukman. Kalaupun dia sedang tidak berperang, nah dia hukman. Gitu. Karena emang sedari awal niatnya itu memerangi. Atau siapa? Inggris. Nah, Inggris itu juga muhariban hukman. Gitu ya. Tapi kalau muhariban fi'lan, memang saat itu dia sedang berperang. Tapi tidak selalu hukman. Ya. Kebetulan saja dia lagi ngabek gitu ya, berperang gitu ya. Tapi tidak ada niatan terus-menerus. Walaupun nanti dijelaskan bahwa memang status fi'lan hukman ini termasuk juga muahid ya, negara dalam perjanjian itu bisa dinamis ya. Nah, makanya nanti perjanjian itu nanti akan berlaku terhadap fi'lan, hukman, dan muahid ya, negara yang terikat dengan perjanjian. Nah, ini ya catatannya bahwa status negara kufur bisa berubah tadi ya, bisa dari darul kufur menjadi darul Islam. Kemudian juga, nah yang penting status negara itu tidak berlaku sama terhadap penduduknya, ya, warga negaranya. Jadi ketika disebut Indonesia itu darul kufur, wah ini mengkufurkan semua Muslim yang Indonesia, bukan begitu. Karena itu status negara, ya. Jadi tidak berlaku terhadap individu. Ya. Itu adalah status negara. Karena nanti eh, hukumnya atau
syariat itu akan diberlakukan terhadap negara. Nanti syariat terhadap individu beda lagi, ya. Di dalam kitab Nizam Iqtisodi, ya, di kitab Al-Amwal itu dibahas juga bagaimana misalkan melakukan perdagangan, ya. Dengan perdagangan itu nanti dilihat dari status negara dan status individu, gitu. Eh, Ketika melakukan perdagangan ke luar negeri, ya. Dan luar negeri itu ya ke Darul Kufur gitu ya. Disebut perdagangan luar negeri itu ke Darul Kufur. Gitu. Nanti kembali lagi ke Darul Muhaliban Hukman, Fi'lan, dan Muahid. Gitu. Balik lagi. Nanti akan beda status terhadap negara dan status terhadap keluarga. Nah, ketika saat ini dikatakan tidak ada negara yang berstatus Darul Islam, tadi ya, ada nggak negara yang secara hukum syariat Islam dan keamanan di tahun kaum muslimin? Ya, kalau tidak ada, berarti kan tidak ada Darul Islam sekarang. Tetapi bukan berarti penduduknya kafir. Ya. Tetap kalau dia beragama Islam, penduduknya itu adalah Muslim. Nah, yang penting juga adalah bahwa wajib umat Islam ini mendorong ya, status negaranya kalau masih Darul Kufur atau misalnya Indonesia, Indonesia itu harus didorong untuk diubah statusnya menjadi Darul Islam. Gimana caranya? Ya, itu dengan dakwah. Maka dakwah kita itu telah mengajak agar Indonesia itu menjadi Darul Islam, Darus Salam, bahasa lainnya khilafah. Baik, itu pembahasan kita. Ulang lagi. Kayaknya polanya di sini ya, Bang. Satu pertemuan, satu bab ya. Jadi saya skip-skip ya, yang memang masih, kalau yang punya kitabnya mungkin bisa sambil dilihat ya. Jadi beberapa dalil yang sama-sama ya saya skip. Penjelasan saya kasih poin-poin penting. Enggak, kalau ada yang mau didiskusikan, wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Syukur atas pemaparannya. Insya Allah ini kita masuk di kesempatan atau sesi diskusi buat Bapak Ibu. Jadi pertemuan perdana ini atau pertemuan yang kedua ini tepatnya kita membahas atau mendapat penjelasan klasifikasi negara yang ada di dunia. Dalam perspektif Islam ada dua ya, Darul Islam dan kemudian yang kedua adalah Darul Kufur ya. Nah, yang menjadikan perbedaan di antara keduanya tadi sudah disampaikan terkait dengan penerapan hukum. Yang pertama itu harus didasarkan kepada hukum Islam dan yang kedua berdasarkan parameter keamanan ya negeri tersebut, rakyat tersebut dijaga oleh siapa atau dipegang oleh siapa ya. Insya Allah dua poin itulah yang kemudian nanti menjadi klasifikasi negara itu terkategori Darul Islam ataupun nanti Darul Kufur ya. Alhamdulillah buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, Allah kita berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya langsung atau berinteraktif langsung dengan beliau silakan raise hand atau yang ingin mengirimkan pertanyaannya juga bisa melalui kolom komentar. Insya Allah nanti kami bacakan dan mintakan beliau untuk memberikan tanggapannya. Ya, ini eh, silakan Ibu. Ya Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nah, bertanya Ustaz, tentang ciri atau definisi disebut negara Islam. Tadi kan ada dua ciri, yaitu yang pertama menerapkan hukum Islam dan yang kedua keamanan dipegang kaum muslimin. Kalau yang pertama, insya Allah tidak menimbulkan perspektif yang macam-macam, beda ya, menerapkan hukum Islam itu sudah term yang sangat jelas gitu. Tapi yang kedua Ustadz, yang eh, keamanan dipegang oleh kaum muslimin, mungkin saya dijelaskan maksudnya itu seperti apa? Artinya variabelnya itu apa saja betul sampai kemudian terkategori bahwa security is held by Muslim begitu. Itu apa saja ininya apa namanya ya variabelnya betul. Apakah kemudian
disebut keamanan dipegang kaum muslimin, apakah hanya pemimpinnya aja yang sudah harus muslim begitu ya, pemimpin atau jenderalnya saja harus muslim, atau kemudian ini bicara tentang sistem keamanan misalkan, atau ini bicara tentang kemandirian alutsista, atau sebenarnya tentang apa begitu. Oke, sampun itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja ya. Iya, Tat. Ya, di buku ini memang tidak dijelaskan ya tentang apa yang dimaksud dengan keamanan berada di tangan kaum muslimin. eh Mungkin bisa dirujuk ya di kitab Nizam Hukmi seingat saya ya. Eh, di pembahasan tadi yang saya sempat singgung terkait dengan pemerintahan pemberontak ya. Itu ada satu bab ya di dalam pembahasan di kitab Nizam Hukmi. Jadi bahwa realitas kekuasaan itu memang butuh power ya, butuh orang yang memegang kekuatan ya, atau yang disebut sebagai ahlul quwah gitu. Dan ahlul quwah inilah mereka yang memastikan eh, poin dua tadi bahwa keamanan di tangan mereka. Eh, jadi keamanan itu identik dengan kekuatan. Maka ketika keamanan harus di tangan kaum muslimin, artinya kaum muslimin itu punya kekuatan untuk membela diri, menjaga diri. Ya. Ya seperti halnya dulu Rasulullah SAW ketika berhasil hijrah dari Mekah ke Madinah dan mendirikan daulah Islam di Madinah. Maka realitas keamanan itu kan eh, ketika menghadapi ancaman, ya, Quraisy dia melakukan intimidasi perang, bahkan terjadi perang Badar, perang Uhud, ya, sampai perang Khandaq. Ya. Eh, itu bisa menjaga eksistensinya. Termasuk juga ketika ada upaya apa namanya ya pemberontakan dari dalam lah kita sebut begitu ya orang-orang Yahudi Bani Quraisy Bani Quraidah ya. Itu bisa kemudian ditindak dan diusir ya. Nah, maka itu menunjukkan keamanan di tangan kaum muslimin. Maka itu yang saya sebut sebagai tadi jurisdiksi kemampuan negara, jadi itu sebenarnya satu paket ya. Antara menerapkan hukum dan keamanan di tangan kaum muslimin itu sebenarnya satu paket, tidak bisa dipisahkan. Karena nggak mungkin dia bisa menerapkan hukum Islam kalau tidak keamanan di tangan kaum muslimin. Gitu. Eh, Kalau dia menerapkan hukum dengan keamanan di bukan tangan kaum muslimin, ya berarti kan siapa yang nyuruh menerapkan hukum gitu ya. Nah, berarti kan pihak luar. Ketika yang nyuruhnya itu menyuruh yang ganti, ya dia berarti ganti juga gitu. Berarti dia tidak otonom. Gitu. Sehingga keamanan dengan kemampuan menerapkan hukum itu satu paket. Gitu. Nah, termasuk ya ketika dia punya power, maka power itu harus digunakan untuk menerapkan hukum Islam. Maka itu satu paket ya, seperti sisi mata uang yang tidak terpisahkan antara menerapkan hukum dengan keamanan di tangan kaum muslimin. Jadi dua syarat ini ya harus terpenuhi kedua-duanya, tidak boleh salah satu. Lalu faktanya apa? Ya, apakah jenderal atau apa lagi tadi alutsista? Ya ini memang sangat apa? Sangat eh, ya kasuistik ya, sangat ya, sesuai dengan realitas. Eh, Dalam kitab ya kitab Nizami juga di bagian awal ya bab apa ya saya lupa ya, itu juga membahas tentang bagaimana eh, kekuatan negara itu bisa dibentuk gitu. Memang itu menjadi sangat sangat apa sangat dinamis ya. Eh, jadi negara itu
tidak disyaratkan negara itu besar. Itu ada kalimat begitu ya di dalam nizam hukum itu. Tidak bisa tidak disyaratkan bahwa negara itu adalah negara yang besar. Bahkan disebut ya, ada Mesir, ya, Indonesia bahkan. Termasuk dia tidak bisa juga negara itu kecil. Eh, di situ disebut contohnya ada Lebanon, gitu ya, ada Yordan, gitu. Itu kan negara-negara kecil. Tapi ketika dua itu terpenuhi, ya bisa ditegakkan daulah Islam atau Darul Islam itu bisa terbentuk. Gitu. Dan tiap negara itu beda-beda. Gitu. Apakah selalu militer? Ya identiknya militer. Tapi zaman Rasulullah kan itu apa? eh, Menyatu ya, bahwa ahlul kuwah itu ahlul kuwah wal manaah istilahnya itu. Dia adalah orang yang punya kekuatan dan ditaati gitu. Diikuti gitu. Eh, Ya dulu mungkin pemimpin kabilah bisa untuk seperti Sa'ad bin Mu'az ya, Usaid, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Jurorah dan seterusnya dari penduduk Yas gitu. Cuman apakah itu ada sekarang? Ya kalau sekarang dengan konsep negara modern ada dikotomi kekuatan di tangan militer, yaitu adalah militer gitu. Dan militer itu pemilik kekuasaannya ya tentu eh, ya ya jenderal ya. Walaupun kasus di mana, Libya ya itu cukup kolonel. Gaddafi itu kan kolonel, kolonel Gaddafi. Jadi memang itu nanti tergantung situasi dan kondisi. Termasuk juga alutsista. Apakah alutsista itu harus sepenuhnya gitu? Nah, itu nanti bicara lagi tentang masalah potensi ancaman. Bahwa untuk awal itu bisa saja negara kecil, seperti dalam nizam hukum disebut bisa Yordan, ya. Bisa Libanon itu kan negara kecil. Tapi dia punya potensi untuk mengembang dan kuat, ya itu nggak ada masalah. Walaupun alutsistanya mungkin masih terbatas. Tidak mesti langsung negara yang besar. Jadi memang ini tidak bisa dikalkulasikan secara matematis, ya. Karena memang sangat sangat dinamis dan bergantung kepada kondisi dakwah di masing-masing tempat mana dakwah itu dikembangkan. Kayak di Indonesia misalkan, kalau mau ambil contoh, eh, siapa ahlu kuahnya? Ya militer, kita bisa sebut-sebut. Eh, Siapa militernya? Ya jenderal. Gitu kan. Apakah alutsistanya cukup? Ya untuk awal mestinya cukup gitu, untuk level Indonesia. Nah, bahkan disebut kan Indonesia itu salah satu negara yang disebut dalam kitab Nizam Hukum. Walaupun alutsistanya eh, kalau dibanding-bandingkan dengan Jakarta dengan Amerika, ya. Indonesia itu kan di Global Firepower itu urutan ke-14 ya, 13 atau 14 ya, untuk rilis 2025 ini. Jauh dibandingkan Amerika jauh. Tapi sekarang ini ada bagusnya ya. Pemerintahan Prabowo bukan Muji. Memperkuat militer itu kan ada dua perspektif. Ya. Dalam perspektif eh, orang-orang yang berkecimpung di dunia HAM ini ancaman ya, militeristik gitu ya. Nah, cuman dalam perspektif membangun kekuatan Islam, apalagi di dunia Islam, militer yang kuat itu menjadi modal. Karena nanti kalau misalkan daulah Islam tegak di Indonesia, modal militernya udah besar. Siapa? Safri Samsudin itu bilang bahwa tiap tiap tahun ya itu akan dibikin 150 batalion. Batalion itu eh, kurang lebih 300 entar 300 kali 150 ya kan? 300 berarti ya berapa? Kalau kali 100 saja kan 30.000.
tambah 15.000, 45.000. 45.000 tentara baru tiap tahun. Ini bisa bisa mengimbangi militer Amerika dari sisi jumlah. Gitu. Makanya sekarang lagi banyak dibuat kodam baru gitu ya, grup-grup militer baru. Nah, dalam perspektif persiapan melawan Amerika itu bagus. Cuman ada orang-orang yang HAM itu, wah ini militeristik gitu ya. Ya tinggal dakwah kita masuk nggak ya, tinggal itu aja. Jadi kemana-mana ya. Mungkin itu ya untuk siapa tadi? Eh, Ibu yang bertanya. Ya, oke. Em, syukuran sudah ditanggapi ya Ibu Faiz ya. Ini kita masuk ke kolom komentar yang sudah masuk di kolom komentar ada beberapa pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama dari Umu Fitri, mohon izin Ustadz, bertanya ya, mungkin bisa dijelaskan perbedaan penyebutan Darul, Bilad, dan Daulah. Ya, eh kalau objeknya itu sama, cuman ini masalah perspektif ya. Masalah perspektif. eh Kalau bilad itu biasanya ke apa? Ke fisik ya, negeri, tempat tempat tinggal. Ya. Sebenarnya darul juga sama. Dar itu kan tadi secara bahasa kan juga bangunan wilayah. Lebih mirip ke sana, ke wadah. Nah, kalau daulah itu lebih ke sistemnya. Uh, Jadi ketika negara dilihat dari perspektif tempat dia tinggal, itu adalah bilad. Ketika dilihat dari wadah, itu adalah dar. Ketika dilihat dia adalah sebuah sistem kenegaraan, itu adalah daulah. Makanya eh, kitabnya itu kitab Daulah Islam. Eh, ada kitabnya, kitab Daulah Islam. Karena dia bicara sistem, bicara tentang apa namanya, struktur macam-macam. Seperti itu. Nah, tapi Daulah Islam itu ya dia adalah Darul Islam, negeri atau negara wadah yang di situ eh, apa, menerapkan hukum Islam, keamanan atau dan Daulah atau Darul Islam itu pasti dia ada di Biladul Muslimin, atau negerinya kaum muslim tepatnya. Ya kurang lebih begitu pembedaan. Ya. Tapi objeknya sama. Objeknya sama. Sama kayak apa bedanya home dan house ya kalau dalam bahasa Inggris. Ya beda perspektif saja. Kalau house itu ke bangunan, kalau home itu ke suasana tempat dia tinggal. Gitu. Saya tinggal di rumah. Gitu. Saya kembali ke rumah itu biasanya pakai meninggalkan rumah, meninggalkan rumah. Ya, rumah itu ke home biasanya dipakai karena hidup terkait dengan ya walau. Oke, Alhamdulillah. Kemudian masih ada nih pertanyaan dari jamaah, nih dari Mas Norman. Apakah Darul Islam bisa mengadopsi dua hukum, syariat Islam dan hukum kuhab misalnya? Mengapa Turki Utsmani mengadopsi hukum dari Prancis di akhir masanya, namun masih disebut khilafah? Mohon penjelasannya tadi. Ya, yang pertama Darul Islam ya tadi harus menerapkan hukum Islam. Kalau KUHAP itu kan eh, ini beda ya antara KUHP dengan KUHAP. Kalau KUHP itu hukum pidananya, hukum material, ya. Hukum material itu hukum tentang isinya. Misalkan mencuri, dipotong tangan, itu eh, pidana, ya. Kalau Islam sebenarnya bukan pidana. Itu, kalau Islam itu kan hukum itu ada empat ya. Ada hudud, ada jinayat, ada ta'zir, ada mukhalafat. Ya. Itu namanya hukum material. Hukum terkait dengan isi hukumnya. Nah, kalau dalam hukum Indonesia namanya KUHP, kalau pidana.
Kalau perdata KUH per, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau KUHAP itu adalah acara. Ada KUHAP, ada KUHAPER ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata. Acara itu kalau dalam Islam itu namanya ahkamul bayinat ya, tentang prosedur. Prosedur penangkapan, prosedur penyidikan, prosedur pembuktian di pengadilan, prosedur pengadilannya. Ada kitabnya ahkamul bayinat. Nah, walaupun itu masalah pembuktian, hukum-hukum tentang pembuktian. Gitu. Jadi eh, kalau hukum acaranya itu ya pasti dia bicara teknis dari hukum material. Gitu. Jadi dua-duanya bisa, dua-duanya diterapkan. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada hukum wad'i, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i itu hukum kondisi ya, hukum tadi hukum acaranya kalau dalam bahasa ini. Tapi kalau hukum taklif itu hukum isinya, wajib sunnah, mubah, makruh haram itu hukum taklifi. Kalau hukum wad'i itu ada syarat, ada rukun, ada rukhsah, ada azimah macam-macam gitu ya. Itu hukum yang melingkupi hukum materi. Ya. Ini diluruskan dulu tentang itu. Eh, nah, Darul Islam hanya boleh hukum Islam saja, baik hukum taklifinya ataupun hukum wadinya. Harus hukum Islam. Wadinya wadi yang digali dari Islam. Ya, apa hukum acaranya acara yang tidak bertentangan dengan Islam. Gitu. Semuanya sama dari Islam juga. Kenapa Turki mengadopsi hukum dari Prancis? Yaitu penyelewengan. Ya. Jadi pada masa Tanzimat ya, tahun 18 berapa gitu ya. Jadi Turki itu kan terdesak ya di peperangan di Eropa. Akhirnya kemudian dia dipaksa menandatangani Tanzimat dan beberapa perjanjian. Salah satunya adalah memaksa Turki untuk mengadopsi beberapa hukum dari Prancis. Walaupun itu masih beriringan ya. Apa namanya? Dual system gitu. Ada hukum hukum Islamnya, ada hukum eh, kode penalnya dari Prancis ya seperti itu. Eh, karena akhirnya kemudian membagi klasifikasi warga negara mana yang pakai hukum Islam dan mana yang pakai hukum Tanzim gitu. Nah, itu penyelewengan. Harusnya kan semua warga negara pakai syariat Islam gitu ya. Bahwa non Muslim itu apa namanya di lingkungannya pakai hukum mereka yaitu bagian dari ketentuan syariat Islam mengaturnya. Nah, tidak seperti masa Tanzimat. Dan kemudian eh, apa yaitu kekeliruan-kekeliruan terjadi. Kenapa masih disebut khilafah ya? Jadi memang merujuk kepada tadi bahwa secara generalnya asasnya itu masih Islam gitu. Eh, walaupun nanti secara kekuasaan itu kan kekhilafan itu runtuh tahun 1924 ya. Tapi 1918 ya kalau nggak salah ya. Itu eh, kekuasaan khilafah itu sudah nggak ada sebenarnya. Eh, jadi khilafah itu hanya simbol saja. Dari 1918 sampai 1924. Tapi khalifahnya masih ada. Kenapa masih disebut khilafah? Karena memang masih disebut khilafah pada saat itu. Walaupun tadi hanya simbolik ya. Dari 1918 ke 24 itu simbolik. Tapi sampai 18 itu masih menerapkan. Masih punya power lah ya. Kekuasaan dan masih menerapkan Islam. Walaupun ada penyelewengan. Ya, walau Ya, Alhamdulillah. Em, ini mungkin sebanyak tanggapan ini Ustadz terkait dengan pernyataan Ustadz tadi dari Pak Hussein. Lagi rame memang Ustadz negara dalam negara, lalu aparat
keamanan tidak bisa masuk, padahal sudah dari tahun 2009 yang lalu. Nah, ini Ustaz, mau ditanggapi atau gimana, Tad? Ya, nanti kita datangin ke Morowali. Masya Allah. Oke, kira-kira ada yang disampaikan Tad, sebagai closing statement, Tad? Ya, jadi konsep negara ini penting ya. Nanti ini menjadi dasar eh, pembahasan kita ya. Makanya kenapa perjanjian itu dibuat dengan seperti ini yang nanti akan kita bahas di bab-bab berikutnya. Termasuk nanti konsep yang akan kita bahas di minggu depan, apa namanya, tentang perang ya, tentang jihad itu juga masih konsep dasar yang akan jadi latar belakang kenapa perjanjian-perjanjian itu dibuat dengan model seperti itu. Insya Allah nanti kita lanjut.